lumayan. Enggak sih sekarang, jarang. Kondisional. Aku jarang buka IG, soalnya gak terlalu sering buka IG. Sering. Aku aktif di Instagram, nggak terlalu aktif banget. Dibilang aktif ya enggak, dibilang enggak ya sedang gitu. Kalau belakangan ini sih cuma paling kalau diakumulasikan 1,5 sampai 1 jam. Sejam kurang lagi. Untuk beberapa jam itu ya kondisional juga. Kalau misal di waktu malam itu ada waktu senggang lebih, itu bisa sampai ke 2 jam atau 3 jam gitu. Gak sampai 1 jam. Gak sampai 1 jam. Beberapa menit saja, 30 menit saja. 1 jam sehari. Kalau di produk itu paling sehari itu cuma sampai 1 jam, dan 1 jam itu nggak langsung sekali langsung 1 jam, enggak. Tapi misalkan kayak pagi ini aku buka berapa menit, terus di siang berapa menit, sore berapa menit, malam berapa menit. Jadi kalau di total itu sehari bisa nyampe 1 jam, 1 jam lah. Terus kalau lagi gak produktif itu kayak lagi libur, terus lagi gebut banget, segebut-gebutnya itu kadang sehari bisa berjam-jam sih, lebih dari 2-3 jam. Jadi kas kalimatnya tuh bisa sampai 1 jam langsung. Jadi kalau diakumulasikan sehari itu ya bisa nyampe 3 jam lebih. Jadi aku mainan Instagram itu mungkin di jam istirahat, sama satu lagi pas mau tidur mungkin, itu sih. Nah, dalam keseharianku aku biasanya menghabiskan waktu sekitar 4 jam untuk bermain Instagram. Menurutku 4 jam itu bukan waktu yang sedikit ya. Biasanya aku kalau buka Instagram itu buat ya sudah liburan, terus apa tuh mantau kegiatan-kegiatan yang ada di timeline kan, biasanya kan kayak di-share gitu loh, kayak ada acara apa itu, terus sama kayak paling cuma lihat story-nya teman gitu aja. Biasanya sih aku siapa jenenge golek kok kayak iku lho khusus kayak gawe teknik kayak ngono nyetok RAB rencanaan biaya gawe jurusan terus yo itu sih kamar-kamar kerja. Untuk KI sekarang tuh biasanya cara informasi sama edukasi tentang berita yang ada sekarang sih. Untuk apa dalam dunia ini nasional atau internasional misalnya. Hiburan sampai stalker itu tau apa K-pop Kalau ditanya sih ngoleh cari informasi sama cari gosip. kayak apa ngurus stalker. Nah, hiburan juga. Ngehalu juga. Sama kalau ada tugas yang butuh publikasi juga biasanya masuk Instagram. Aku kalau buka Instagram itu yang utama buat main, buat nyari hiburan yang lucu-lucu. Karena di Instagram itu kan banyak konten-konten yang menarik gitu kan, yang lucu-lucu gitu, kayak dagelan, terus aurek gitu. Jadi kadang kalau lagi nggak mood lihat video yang lucu itu, jadi mood lagi tuh, moodnya tuh keangkat. Terus yang kedua itu buat nyari informasi kayak informasi beasiswa, informasi webinar, terus informasi kayak magang kerja dan informasi lainnya. Terus edukasi, sekali kadang sih buka edukasi itu yang paling sering tuh kayak buat latihan soal, terutama bahasa Inggris tuh kan di Instagram tuh banyak banget kan, apalagi latihan soal buat TOEFL gitu. Jadi kadang aku suka itu juga. Terus yang terakhir tuh aku belajar buat stalker. Aku kan mau Instagram tuh buat stalker orang, tapi bukan buat aneh-aneh, cuma mau lihat aja artis kadang gitu, kayak masyarakat tuh gitu sih. Aku sih lebih ke hiburan sih. Masalahnya aku udah bunek sekali sama pekerjaan, dan juga mungkin menambah informasi juga, seperti aku lihat-lihat cerita atau ada informasi dari tentang COVID itu rata-rata di Instagram itu banyak. Biasanya sih aku kalau bermain Instagram itu buat hiburan, ngelihat konten-konten lucu, terus juga aktivitas teman-teman, juga kadang buat cari informasi
itu. Menurutku pernah. Menurutku sih karena biasanya kan aku lah dulu Instagram itu beberapa arek kan koyo nge-feed maka ngono guys story sing iku kan menunjukkan eksistensi dirinya iku misalnya dia koyo berpakaian mewah terus bisa mengunjungi tempat-tempat sing iku prestis kayak opo itu kadang koyo ngefek deh aku misalnya koyo wih hari ini kok bisa kayak gini sebentar aku kok ini aja kayak biasanya sih kemudian kara-kara unik saya wis enggak ya biasa aja. Nggak pernah. Aku gak pernah minder, gak pernah insecure kemana itu kayak ngerasa kudu ngerasa insecure kayak Instagram padahal itu enggak, semua itu tergantung karakter sampai sifatnya diri mas. Pernah, Selalu selalu. mungkin selain itu insecure karena lihat kayak aktivis juga itu kayak garai insecure sendiri menurut baik kira selama iso mediasi ini iso aktivis ini sedangkan aku kayak kawani ngambil sampai ulu itu saya kudu bersyukur sampai saya tak duwe kayak itu. Karena ya yang saya follow nggak ada hubungannya sama apa yang saya punya, nggak ada hubungan sama sekali, kan cuma edukasi sama informasi untuk kita sendiri. Menjadi diri sendiri, nggak boleh minder dan nggak boleh insecure. Tentu saja pernah. Saya rasa aku rasa semua orang tuh pernah merasa minder sama Instagram ya kalau main Instagram. Soalnya di Instagram itu kan banyak banget orang-orang lebih dari kita gitu loh, baik dari penampilan, pikiran dan semuanya. Terus yang paling sering bikin aku minder itu sekarang tuh di Instagram tuh banyak loh anak-anak yang di bawah aku umurnya gitu ya, dan mereka tuh udah sukses, sudah bisa bahagiakan orang tua mereka. Jadi kadang kalau itu iya aku minder itulah. Terus juga dari penampilan, kadang kalau lihat perempuan ya, hakikatnya seorang perempuan tau lah ya, kalau lihat cewek cantik tuh kayak yang lebih cantik dari kita, nggak cantik sih, maksudnya lebih di atas kita tuh kayak merasa minder banget gimana gitu loh. Tau lah gitu ininya. Pernah nggak ya? Nggak pernah kayaknya loh. Saya hanya sebagai hiburan aja sih, sebagai ya buat hiburan aja gitu, sama mungkin mencari informasi gitu loh sih. Lebih bagus, terus kayak traveling terus kemana-mana. Ya kadang pasti ada rasa insecure, minder, pengen kayak mereka juga gitu kan. Kalau ngatasinya sih mungkin nggak mungkin sih. Ngatasinya sih aku biasanya itu ya udah langsung aku scroll kayak gitu, ya udah aku nggak seberapa aktif di Instagram. Kali aku belakangan ini aku nggak seberapa update di Instagram, paling cuma di WhatsApp, kalau nggak gitu Twitter gitu, paling kan langsung lari ke media lain. Kayaknya aku juga merasa kok belakangan ini Instagram itu agak toxic banget. Itu saya kudu bersyukur sampai saya tak duwe kayak itu. Mengatasi insecure itu nggak gampang sih kalau dibilang. Dan pertama sih memperbaiki apa yang kita perbaiki, yang tadinya jelek kita perbaiki sekarang biar nggak jadi insecure. Ya iya sih, ada kayak misalnya kayak wih ada ini bisa kayak gini terus aku itu kayak ngerefleksiin ke diri aku tuh kayak seenggaknya aku juga harus bersyukur lah, soalnya apa yang aku saat ini tidak dibingung sama orang lain yang di luar sana. Jadi ya kayak apa ya, aku melihat orang lain merasa insecure, aku tuh melihat bersama mereka kalau juga gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang nggak seberuntung aku juga. Mengatasi rasa minder itu yang utama itu kita harus bersyukur atas apa yang kita punya, atas diri kita. Kita nggak boleh berhenti bersyukur, karena apapun yang ada di diri kita, apapun yang ada di diri kita itu ya udah itu udah gimana ya, udah kehendak dari atas gitu, maksudnya udah ya udah itu rezeki dari atas, kita syukurin aja, nikmatin aja. Kita itu membuat konten di Instagram, ngepost foto, post instastory gitu,
bukan buat untuk mendapat pengakuan dari orang lain kita keren atau apa. Ya itu untuk mengekspresikan diri kita aja, membuat kita puas. Jadi nggak perlu lah mendapat pengakuan dari orang lain gitu. Itu yang selalu aku tanemin di dalam diri aku buat ngurangin rasa insecure itu. Jadi percaya diri aja udah. Cara mengatasi insecure adalah jadikan insecure itu sendiri sebagai motivasi. Ya enggak? Iya sih, asik. Ya itu adalah cara saya mengatasi insecure. Tapi emang insecure itu tergantung sih. Ketika kamu moodnya jelek, kamu pasti bakalan melihat semuanya itu buruk. Kayak kamu lihat postingan teman lagi jalan-jalan, kamu moodnya lagi jelek, pasti kamu bakalan ih ini apa sih kamu jalan-jalan lagi orang-orang kayak gini kok jalan-jalan, ya enggak? Iya. Terus kayak kamu lihat postingan ini, dia good looking, keluarganya bahagia, kamu pasti bakalan kok aku kayak gini ya? Ya enggak? Iya. Iya, oke. Enggak, kalau menurutku sih enggak seberapa ngaruh sih kalau pembentukan karakter, soalnya yang lebih berpengaruh kalau pembentukan karakterku itu dari lingkungan terdekatku, misalnya kayak keluarga, persahabatan, pertemanan kayak gitu. Kalau di sosial media sih kurang efektif sih kalau buat mempengaruhi pembentukan karakter. Iku sih pas aku disek kabeh pas SMA, pasane kayak ya belum ada arek kuliah ngono. Si kanca kuliah kabeh, aku sing ket SMA sampai kayak waktu kono udah belajar, setelah aku tambah kayak ngono sih paling tak karo jenenge semangat cek iso anu lebih rajin sinau iki entuk manggaran UPN saiki dengan sini. Lebih bisa open minded. Enggak. Gara-gara Instagram aku yang pertama kebanyakan ngalu, yang kedua kebanyakan gibah dan ngegosip, yang ketiga ngebuat kita yang tadinya ngerasa insecure berat, tapi kita dari Instagram itu merubah kita menjadi nggak insecure atau sebenarnya itu karakter kita. Pengaruh Instagram itu berpengaruh banget di aku itu. Aku jadi boros soalnya sekarang tuh banyak banget kayak selebgram gitu kan yang di endorse gitu barang-barang lucu. Kadang kalau lihat mereka pakai ini pakai ini lucu ya, bagus ya, jadi itu pengen jadi lihat ke toko-tokonya kan, jadi akhirnya beli deh. Kadang udah tapi itu nyesel. Kayaknya Instagram enggak ngaruh sama pembentukan karakter saya Alvin, dan ya ini diri saya nggak terpengaruh sama Instagram enggak sih. Dengan penggunaan Instagram yang cukup lama ini tentunya berpengaruh ya ke karakter. Kalau aku jadi seneng nunda-nunda sesuatu gitu, jadi lebih asik main Instagram, scroll gitu kan. Jadi bukan males sih, jatuhnya ke nunda-nunda pekerjaan aja gitu. Gunanya sih ya lumayan banyak ya, misalnya ya kayak itu tadi cari informasi seputar event atau beasiswa, terus yang kedua untuk aktualisasi diri juga, terus yang ketiga itu kayak biasanya di timeline itu juga sering kayak ada live kayak gitu. Terus juga buat silaturahmi juga kan ada beberapa teman aku yang kayak nggak pakai WhatsApp, itu dia makanya Instagram, jadi kita silaturahminya lewat Instagram. Negatifnya ya iku warna insecure ngono kayak ada baca pengen aku gak iso. Terus ya positifnya saya iku sih biasanya kayak apa jenenge tambahan gawe tugasku kayak dana ta kursus apa ngono ya siswa kan bisa Berguna. Enggak. Instagram mek sosial media. Dan itu kan untuk ini HP. Le dampak positif ya bagi Instagram itu mek gawe menghibur. Le dampak positif dampak negatif itu malah netizen ngomentari gak jelas postingannya dhewe. Kayak nyebar-nyebarno gosip sing gak kena, iku pun yo dampak negatif. Le positifnya mek gawe aku penghibur. Positifnya sih berguna sih kalau harusnya ya berguna. Positifnya itu gimana ya, Instagram itu ya membuat kita hiburan gitu. Tentunya kita sedih atau gimana kita ngebuka Instagram itu bisa ngeluarin apa video atau foto yang belum kita senang. Negatifnya itu
Instagram itu membuat kita insecure dalam hal apa? Karena di Instagram itu banyak ada yang memberikan referensi kan. Saya di jurusan desain, di situ banyak juga ya referensi untuk gambar-gambar, untuk ilustrator atau ya editor gitu, banyak. Berguna tapi nggak berguna-guna banget, soalnya tujuan aku buat Instagram dari awal emang cuma buat main-main aja, buat scroll buat main stres, buat senang aja, nggak yang terlalu penting-pentingin banget gitu. Jadi ya sedih-sedih aja sih. Ya untuk mengurangi rasa stres di Instagram, sama ya untuk mencari informasi itu Gak bergunanya itu buat cari hiburan kalau kita suntuk, buat ngerjain tugas atau lagi pusing mikirin ini itu gitu kan. Jadi Instagram itu buat refreshing.